Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Buttonhole Studio. Jadi sebelum kita memulai belajar teknik-teknik dasar dalam merajut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan oleh perajut pemula. Yang pertama adalah project. Kita harus tahu dulu kita mau bikin project apa. Karena beda project akan beda pula benang yang digunakan. Yang kedua adalah benang. Penting banget kita mengetahui macam-macam benang dan karakteristiknya. Jadi benang ada macam-macam. Ada katun Bali, ada rayon, terus ada t-shirt yarn, ada nilon, polyester, akrilik, wool, dan masih banyak lagi. Nah, masing-masing benang sendiri juga mempunyai size yang berbeda-beda. Ada size yang kecil, ada yang medium, dan juga ada yang big. Nah, untuk project tas biasanya yang sering kali digunakan adalah nilon dan polyester. Kenapa nilon dan polyester? Karena nilon dan polyester mempunyai sifat benang yang lebih kokoh, lebih keras, dan lebih tahan lama. Dan untuk project wearable, misalnya baju, kardigan, untuk baju anak-anak, itu menggunakan benang katun. Misalnya katun, milk katun, terus silk katun, ada juga katun Bali dan wool. Ini ada contoh benang polyester ya. Kebetulan aku nggak ada benang nilon habis. Ini dia lebih lebih kuat dibandingkan, maksudnya lebih keras dibandingkan dengan benang katun. Ini polyester yang playnya kecil dan ini untuk polyester yang playnya lebih besar. Dan ini benang katun, kebetulan katun Bali yang adanya. Ini katun Bali yang plingnya lebih kecil dan ini big, yang ini yang big. Oke, yang ketiga adalah hook atau hakpen. Jadi ini juga penting diketahui. Masing-masing benang kan punya ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk hakpennya atau hooknya yang digunakan juga berbeda-beda juga. Misalnya ini ada benang katun, dia yang small. Nah, untuk katun small ini bisa menggunakan hakpen ukuran 3 ataupun 4, ataupun misalnya kepingin hasil yang lebih rapat lagi bisa menggunakan ukuran 2. Kalau misalnya kita menggunakan hakpen yang ukurannya lebih kecil, seringkali lepas dari ininya, benangnya lepas dari ujung jarumnya ini. Kalau misalnya menggunakan yang lebih besar, misalnya 5, bisa sih, cuma nanti hasilnya akan mempunyai kayak ada gap gitu yang lebih besar juga, jadi kurang rapi. Jadi ini perlu dicari juga ya karakteristiknya. Biasanya kalau kita beli benang, di situ ada label. Di label situ seringkali dijelaskan ya, ini nanti benang ini ukurannya panjangnya berapa, terus menggunakan hakpen yang nomor berapa. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah penanda. Penanda ini biasanya dipakai kalau menandai awal suatu rajutan, row awal. Jadi kalau misalnya kita mau naik ke row berikutnya atau naik ke step berikutnya, ini penting banget. Jadi kita bisa tahu ini sudah nyampe di posisi awal atau belum. Jadi kalau misalnya udah nyampe di posisi awal, kita bisa naik ke row selanjutnya. Nah, untuk pemula sendiri disarankan menggunakan benang yang ukurannya lebih besar. Jadi bisa kelihatan banget gitu ya. Terus di sini aku pakai katun Bali yang big play. Katun Bali yang big play nanti bisa menggunakan hakpen nomor 5. Ini kebetulan aku pakai yang tulip. Dan satu lagi, untuk pemula pakai aja benang yang warnanya lebih cerah. Biar nggak pusing ya lihatnya. Biasanya kan kalau benang yang warnanya lebih gelap itu ke mata juga kurang bagus juga sih. Ini lihatnya gitu. Dan bahan-bahan pendukung lain itu ada gunting atau korek api. Jadi untuk kayak nilon, polyester itu untuk motongnya sendiri kita menggunakan korek api. Karena kalau dipotong dengan gunting dia bakal berubul di ujung-ujungnya. Oke, semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Jadi sebelum kita belajar tusuk-tusuk dasar merajut,
ada baiknya kita siapkan dulu bahan-bahan dan alatnya. Dan kita tentukan dulu kita mau bikin project apa, sehingga kita nggak salah dalam memilih benang dan memilih hakpennya. Oke, selamat belajar. Makasih, jangan lupa like dan subscribe.